Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tasya Afiza Kelana akan memaparkan penjelasan dari PPT saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran Hadis. Baiklah, pertanyaan pertama, pengertian sanad secara istilah atau terminologi dalam ilmu hadis adalah, dan berikan contohnya. Jadi, pengertian sanad secara istilah itu sesuai dalam ilmu hadis adalah rangkaian para perawi atau orang yang meriwayatkan hadis yang menyampaikan hadis dari sumbernya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, contohnya itu bisa kita temui pada hadis tentang niat, yang dimana sanadnya itu Imam Bukhari meriwayatkan dari Al-Humaidah, dari Sufyan, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Alqamah bin Waqqas, dari Umar bin Khattab, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Jadi, urutan nama-nama perawi yang saya sebutkan tadi itu adalah sanad dari hadis tentang niat. Selanjutnya saya akan memaparkan pertanyaan kedua, yaitu pertanyaannya, jika sebuah hadis memiliki sanad yang bersambung dari awal sampai akhir, para rawinya adil dan dabit, serta tidak ada syadz maupun ilaj, maka hadis tersebut berstatus jelaskan. Jadi, hadis itu dapat dikatakan hadis sahih. Kenapa? Karena ketika sebuah hadis memiliki sanad yang bersambung dari awal sampai akhir, para rawinya adil dan dhabit, serta tidak ada syadz maupun ilaj, maka hadis tersebut dikatakan hadis sahih. Nah, kenapa? Karena hadis dapat dikatakan sahih ketika yang pertama itu sanadnya bersambung atau muttasil. Setiap perawi menerima hadis langsung dari perawi sebelumnya tanpa terputus. Yang kedua, perawinya adil. Para perawi memiliki akhlak baik, taat agama, dan dapat dipercaya. Selanjutnya yang ketiga, perawinya dhabit. Para perawi kuat hafalan atau catatannya sehingga riwayatannya terjaga dengan baik. Yang keempat, tidak syadz. Isi atau riwayat hadis tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Yang terakhir itu tidak terdapat ilat, yang mana tidak ada cacat tersembunyi yang dapat merusak keaslian hadis. Dengan demikian, semua syarat tersebut terpenuhi, maka hadis itu dikategorikan sebagai hadis sahih, yaitu hadis yang paling kuat dan dapat dijadikan pedoman dalam Islam. Pertanyaan ketiga, sifat seorang rawi yang memiliki daya ingat yang kuat, mampu menghafal hadis dengan baik sejak menerima hingga menyampaikannya kembali disebut sifat, jelaskan. Jadi, sifat seorang rawi yang seperti ini itu dapat dikatakan dengan sifat dhabit. Kenapa dengan demikian? Dalam ilmu hadis, dhabit berarti seorang perawi mempunyai ketelitian dan kekuatan hafalan yang baik sehingga hadis yang diriwayatkannya tetap terjaga dan tidak berubah. Nah, syarat seorang rawi itu dapat dikatakan dhabit, yang pertama itu kuat hafalannya, yang kedua teliti dalam meriwayatkan hadis, tidak mudah lupa, mampu menyampaikan hadis sesuai dengan yang diterimanya, dan yang terakhir itu sifat dhabit menjadi salah satu syarat penting agar hadis dapat diterima, terutama dalam penilaian hadis sahih serta hadis hasan. Baiklah, di sini kita akan masuk ke pertanyaan keempat. Jadi pertanyaannya adalah, masa atau periode setelah wafatnya Rasulullah SAW, di mana para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima hadis dan meminta saksi atau sumpah bagi orang yang membawa hadis, dinamakan periode apa? Coba jelaskan beserta contoh. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Ketika para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima hadis,
di masa atau periode setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut periode at-tatsabut wal iqlal min ar-rawiyah, atau masa penelitian dan pembatasan periwayatan hadis. Nah, pada periode ini para sahabat itu sangat teliti dalam menerima hadis, tidak mudah percaya kepada orang yang meriwayatkan hadis, meminta saksi atau sumpah untuk memastikan kebenaran hadis, dan membatasi jumlah periwayatan agar tidak terjadi kesalahan atau pemalsuan hadis. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya bisa kita ambil dari dua sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang pertama itu Abu Bakar Asy-Syiddiq, di mana meminta bukti dan saksi ketika menerima hadis tentang bagian warisan nenek sebelum beliau menetapkan hukumnya. Yang kedua dari sahabat Umar bin Khattab pernah meminta seorang sahabat menghadirkan saksi ketika meriwayatkan hadis tentang meminta izin masuk rumah 3 kali. Setelah ada saksi yang menguatkan, maka hadis tersebut baru diterima. Jadi, peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan kehati-hatian para sahabat dalam menjaga keaslian hadis Nabi Muhammad SAW. Baiklah rekan-rekan sekalian, sampailah kita ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Jadi, pertanyaan kelima itu kitab-kitab induk hadis yang berjumlah 6 atau seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan lain-lain dikenal dengan istilah universal. Apa artinya dan apa hubungan dengan kita saat kunjungan ke perpustakaan waktu materi praktek memahami hadis? Jelaskan beserta contoh. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Kitab-kitab induk hadis yang berjumlah 6 ini dapat kita kenal dengan istilah kutubus sittah, yang artinya 6 kitab hadis utama dalam Islam. Apa aja sih 6 kitab ini? Yang pertama itu Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami' at-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, serta Sunan Ibnu Majah. Nah, coba jelaskan hubungannya dengan kunjungan kita ketika ke perpustakaan pada waktu itu. Jadi, saat praktik memahami hadis di perpustakaan, kita belajar mencari sumber hadis langsung dari kitab-kitab induk tersebut. Tujuannya agar yang pertama itu ya kita mengetahui asal hadis, memahami isi dan makna hadis, belajar mengecek keaslian hadis, serta menambah kemampuan membaca referensi Islam. Contohnya nih, misalnya saat di perpustakaan kita mencari hadis tentang niat, yang mana isinya tuh kan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan itu sesuai dengan niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Nah, dari hadis ini kita dapat menemukan hadis tersebut dalam Sahih Al-Bukhari serta Sahih Muslim. Dari kegiatan itu, siswa belajar bahwa hadis memiliki sumber yang jelas dan tersusun dalam kitab-kitab hadis terpercaya. Ya, seperti tadi hadis Sahih Bukhari wa hadis Sahih Muslim. Baik, sekian pemaparan PPT untuk menjawab 5 soal tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran Hadis. Saya Tasya Atiza Kelana. Jika ada kesalahan atau perbuatan yang tidak disengaja selama pembuatan video ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.